Selamat pagi semuanya, saya Davino, kelas 6C, absen 22. Hari ini saya akan melakukan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Saya akan membuat rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, yang satu dengan yang lainnya. Alat dan bahan yang saya butuhkan adalah lampu, baterai, kabel, fitting lampu, fitting baterai, saklar, alas yang terbuat dari kardus, isolasi, dan gunting. Yuk kita lihat cara membuatnya. Pertama-tama potong kabelnya. Belah menjadi 2 bagian. Lalu kuliti kabel bagian ujung-ujungnya. Lakukan pada kabel yang lainnya juga. Kemudian, pasanglah lampu dan baterai pada fittingnya. Setelah itu, masukkan serabut tembaganya ke dalam lubang fitting lampunya. Lalu putar sehingga terkait dengan benar. Pasang kembali lampunya dengan rangkaian yang sama ya. Jangan lupa pasang saklarnya ya. Siapkan baterai dan fittingnya. Setelah itu, disambungkan ke saklar dan ke fitting lampu. Siapkan alasnya, lalu kita susun rangkaian tersebut. Lalu kita rapihkan. Kemudian kita mencoba menyalakan saklarnya. Ternyata lampu menyala. Teman-teman, percobaanku sudah jadi. Dan berhasil, lampu dapat menyala. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa fungsi komponen listrik yang saya buat ini. Lampu berfungsi sebagai alat perubah energi listrik menjadi cahaya. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik dan merupakan media penyimpan energi listrik. Kabel berfungsi sebagai konduktor dan merupakan pengantar listrik yang baik. Fitting berfungsi untuk dudukan lampu atau baterai. Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik terhenti. Rangkaian listrik seri memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungan rangkaian listrik seri adalah memerlukan sedikit kabel. Lampu pada rangkaian listrik seri akan menyala lebih terang. Kuat arus sama antara lampu satu dengan yang lain. Kelemahan rangkaian listrik seri adalah boros. Jika lampu satu mati, maka semua lampu akan mati. Baterai akan lebih cepat habis. Pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari. Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama bagi kita. Betapa pentingnya peran listrik dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagian besar kita menggunakan listrik untuk beraktivitas. Dengan adanya listrik, membantu dan mempermudah kita dalam melakukan berbagai aktivitas. Pengaruh listrik begitu besar dalam kehidupan kita. Pada zaman dahulu, saat listrik belum ditemukan, semua aktivitas dan kebutuhan kita sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena belum banyak tersedianya peralatan listrik, dan peralatan listrik yang digunakan sehari-hari masih sederhana, seperti penerangan masih menggunakan lampu petromak atau obor. Setrika masih menggunakan setrika arang, memasak dengan menggunakan kayu bakar. Komunikasi pun masih menggunakan surat dan sebagainya. Setelah listrik sudah ditemukan, kehadiran listrik membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Pengaruh listrik membawa dampak salah satunya di bidang sosial dan budaya, yaitu sudah banyak peralatan yang mengandalkan listrik, seperti menyetrika dengan setrika listrik, memasak menggunakan kompor listrik, dan penerangan pun sudah menggunakan lampu listrik, sehingga kegiatan dan aktivitas kita dapat dilakukan sepanjang waktu. Kita dapat melaksanakan kegiatan budaya, pementasan kesenian daerah pada malam hari, berkomunikasi jarak jauh lebih mudah dan cepat dengan menggunakan telepon dan handphone. Selain itu, listrik juga digunakan untuk penerangan di jalan umum, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kita merasa lebih aman dan nyaman dalam beraktivitas. Saat kegiatan belajar pun baik di sekolah maupun di rumah, lebih nyaman dengan penerangan yang cukup. Listrik sangat membantu kita dan membuat segala aktivitas kita menjadi lebih mudah. Listrik di golongan 3.300 VA. Tarif listrik 1.467,26 rupiah per kWh. Peralatan listrik yang ada di rumah saya. 5 lampu dengan daya 14 watt. 1 unit LED TV 32 inci dengan daya 30 watt. 1 setrika listrik dengan daya 350 watt. 1 unit kulkas dengan daya 110 watt. 1 unit pompa air dengan daya 125 watt. 1 unit kipas angin dengan daya 55 watt. 1 unit laptop dengan daya 15 watt. 1 unit printer dengan daya 12 watt. 1 unit rice cooker dengan daya 395 watt. Estimasi konsumsi harga atau tarif listrik. 2 lampu menyala dalam 14 jam, 2 lampu menyala dalam 12 jam, dan 1 lampu menyala dalam 4 jam. Konsumsi dayanya dalam sehari adalah 2 dikali 14 watt dikali 14 jam, sama dengan 392 watt. 2 dikali 14 watt dikali 12 jam, sama dengan 336 watt. 1 dikali 14 watt dikali 4 jam, sama dengan 56 watt. Jumlah 784 watt. LED TV menyala 5 jam. Konsumsi dayanya dalam sehari adalah 30 watt dikali 5 jam, sama dengan 150 watt. Setrika listrik dipakai selama 2 jam. Konsumsi dayanya dalam sehari adalah 350 watt dikali 2 jam, sama dengan 700 watt. Kulkas menyala 24 jam. Konsumsi dayanya dalam sehari adalah 110 watt dikali 24 jam, sama dengan 2640 watt. Pompa air menyala 2 jam. Konsumsi dayanya dalam sehari adalah 125 watt dikali 2 jam, sama dengan 250 watt. Kipas angin menyala 10 jam. Konsumsi dayanya dalam sehari adalah 55 watt dikali 10 jam, sama dengan 550 watt. Laptop dipakai selama 5 jam. Konsumsi dayanya dalam sehari adalah 15 watt dikali 5 jam, sama dengan 75 watt. Printer dipakai selama 1 jam. Konsumsi dayanya dalam sehari adalah 12 watt dikali 1 jam, sama dengan 12 watt.
Rice cooker dipakai selama 1 jam. Konsumsi dayanya dalam sehari adalah 395 watt dikali 1 jam, sama dengan 395 watt. Menghitung tarif listrik dalam 1 hari. Total konsumsi daya listrik 784 watt ditambah 150 watt ditambah 700 watt ditambah 2640 watt ditambah 250 watt ditambah 550 watt ditambah 75 watt ditambah 12 watt ditambah 395 watt sama dengan 5556 watt dalam sehari. Sama dengan 5556 watt dibagi 1000, sama dengan 5,556 kWh. Jika per kWh adalah 1.467,26 rupiah, maka biaya listrik di rumah saya dalam sehari adalah 5,556 kWh dikali 1.467,26 rupiah, sama dengan 8.152,10 rupiah. Jadi, tagihan listrik di rumah saya dalam sebulan kurang lebih 8.152,10 rupiah dikali 30 hari sama dengan 244.563 rupiah. Setelah menghitung biaya listrik di rumah saya sebagai warga negara yang baik akan melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Hak kita terhadap penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Menikmati pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan hidup kita seperti untuk penerangan, untuk belajar, sarana hiburan, untuk keperluan rumah tangga, dan sebagainya. 2. Menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari seperti untuk penerangan, menyetrika baju, mencuci, memasak nasi, menonton televisi, dan sebagainya. 3. Mendapatkan tarif listrik. Kita berhak mendapatkan tarif listrik yang sesuai golongan di rumah kita, agar kita dapat membayar biaya listrik setiap bulan. 4. Merasakan kenyamanan dengan adanya listrik. Dengan adanya listrik, kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih nyaman, karena sebagian besar peralatan yang kita gunakan menggunakan listrik. 5. Menghubungi PLN jika terjadi gangguan listrik. Jika terjadi gangguan listrik seperti pemadaman akibat konsleting listrik atau kerusakan lainnya, kita berhak untuk menghubungi petugas PLN terdekat. Kewajiban kita terhadap penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Menghemat penggunaan listrik. Dengan hemat listrik, kita juga menghemat pengeluaran kita dengan membayar listrik lebih murah. 2. Melestarikan sumber daya listrik. Tujuannya adalah agar listrik tidak mengalami kepunahan dan tetap tersedia. 3. Mematikan peralatan listrik jika selesai digunakan, termasuk salah satu cara menghemat penggunaan listrik agar tagihan listrik di rumah kita tidak membengkak. 4. Mematikan lampu pada siang hari, termasuk cara untuk hemat listrik juga. Selain menghemat listrik, jika lampu dinyalakan pada siang hari, ruangan kita terasa lebih panas. 5. Membayar listrik dengan tepat waktu. Membayar listrik suatu kewajiban kita yang harus dilaksanakan karena kita sudah menggunakan atau mengkonsumsi listrik untuk kebutuhan kita. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Hak dan kewajiban terhadap penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yaitu dengan menjalankan dan menyelesaikan kewajiban yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus bertanggung jawab dengan menggunakan listrik secara bijak agar sumber daya listrik tetap tersedia. Kita sebagai warga negara yang baik mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti Yesus juga hadir sebagai seorang warga negara yang baik dan taat terhadap peraturan pemerintah.
Yesus sangat taat melaksanakan kewajiban negara dengan cara membayar bea ke Bait Allah dan membayar pajak kepada kaisar. Kita dapat meneladani sikap Yesus tersebut menjadi seorang warga negara yang taat dengan melaksanakan kewajiban kita, yaitu membayar listrik, membayar pajak dengan tepat waktu. Namun demikian, kita tidak boleh lupa akan kewajiban terhadap gereja, yaitu mengikuti ajaran dan perintah gereja. Pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah alat listrik ditemukan, lihatlah, begitu besar pengaruh dan manfaat listrik untuk kehidupan kita. Gunakan listrik dengan bijak. Ayo hemat listrik. Demikianlah tugas proyek kolaborasi saya. Semoga bermanfaat. Sebagai penutup tugas proyek kolaborasi ini, saya akan menyanyikan lagu Kansie. Terima kasih. Chào Sang Hao. Cảm谢亲爱的爸妈，给我当风遮雨的家，为我从小本本反债，陪伴我长大。感谢亲爱的老师，教导我无穷尽知识，这一人生迷惘方向，陪伴我长大。感谢亲爱的朋友，山上生活苦辣酸甜，一起探索这浩瀚世界，陪伴我长大。感谢路边风小花小草，窗边风景诗篇，感情经过的大风大雨，增加我勇气。感谢辽东的水，伟大的高山，感谢上天和大地，我们拥有平安的每一天。谢谢。